Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Afifah Limanda. Saya berasal dari kelas 5B dengan NPM 1910631040020. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Prosedur dan Langkah Evaluasi Pembelajaran, di mana video presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ika Rizky Melia. Dan untuk pembahasannya sendiri, yang pertama itu ada pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua ada tujuan evaluasi pembelajaran, yang ketiga ada fungsi evaluasi pembelajaran, yang keempat ada prosedur pelaksanaan evaluasi, yang kelima ada objek dan subjek evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir ada langkah evaluasi pembelajaran. Dan untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Evaluasi itu sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah dicapai. Karena itu di dalam menyusun evaluasi pembelajaran itu hendaknya memperhatikan secara seksama rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan harus dapat mengukur sejauh mana proses pembelajaran telah dilakukan. Evaluasi pembelajaran itu sudah pasti tidak lepas dari kegiatan belajar. Belajar itu sendiri adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan juga jenjang pendidikan. Hal ini itu berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada keberhasilan proses belajar siswa di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya di sini ada tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran itu adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisien sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, metode, materi, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Dan tujuan evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan juga kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang telah mereka tempuh. Yang kedua itu mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga itu menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan juga penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Dan yang terakhir itu ada memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau berkepentingan. Selanjutnya di sini ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada fungsi formatif, di mana fungsi formatif ini untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan oleh si peserta didik. Yang kedua itu ada fungsi sumatif, di mana fungsi sumatif itu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan juga penentuan lulus atau tidaknya si peserta didik tersebut. Yang ketiga itu ada fungsi diagnostik, di mana fungsi diagnostik itu untuk memahami latar belakang dari si peserta didik, meliputi latar belakang psikologis, fisik, dan juga lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, yang hasilnya itu dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Dan yang terakhir itu ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan itu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, atau misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi itu harus mengacu pada prosedur yang ada, dan prosedur itu sendiri adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, prosedur evaluasi pembelajaran itu sangat diperlukan. Prosedur evaluasi pembelajaran adalah tahap-tahap di dalam melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran yang dimulai dari memfokuskan evaluasi pembelajaran, mendesain evaluasi pembelajaran yang di dalamnya juga
juga terdapat penyusunan rancangan dan instrumen, mengumpulkan data dan juga informasi, menganalisis data dan informasi, mengelola evaluasi pembelajaran, melaporkan hasil evaluasi pembelajaran, hingga menggunakan evaluasi pembelajaran. Dan prosedur itu sendiri yang pertama ada perencanaan kegiatan evaluasi pembelajaran, di mana perencanaan ini tuh merupakan langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh itu lebih maksimal. Dan keberhasilan suatu kegiatan evaluasi banyak dipengaruhi oleh seberapa baik perencanaan yang dilakukan, terutama dalam kaitan dengan penyiapan instrumen evaluasi. Yang kedua itu ada pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi itu artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi pada perencanaan awal. Dengan kata lain, tujuan evaluasi itu, model dan juga jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya itu sudah dipersiapkan secara matang. Dan pada tahap perencanaan evaluasi yang pelaksanaannya itu tuh bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Lalu yang ketiga itu ada promosi. Promosi itu dengan asumsi prestasi yang diperoleh itu akan diberikan berupa ijazah atau sertifikat sebagai bukti fisik setelah dilakukan kegiatan evaluasi dengan kriteria tertentu, baik aspek ketercapaian kompetensi dasar, perilaku, dan juga kinerja si peserta didik. Lalu yang keempat itu ada pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan dan pengolahan data itu data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan juga dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif itu memang harus diolah dan juga dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Ada 4 langkah pokok dalam mengolah hasil penelitian. Yang pertama itu ada main score. Main score itu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai oleh peserta didik. Dan untuk main score atau memberikan angka itu diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua itu mengubah skor mentah menjadi skor standar dengan norma tertentu. Yang ketiga itu mengkonversikan skor standar menjadi ke dalam nilai baik berupa huruf atau angka. Dan yang terakhir itu melakukan analisis soal atau menganalisis beberapa soal untuk mengetahui derajat validitas dan juga reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan juga daya pembeda. Selanjutnya ada laporan hasil evaluasi. Laporan kemajuan dapat dikategorikan 2 jenis, yaitu yang pertama ada laporan prestasi mata pelajaran yang berisi informasi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dan prestasi peserta didik itu dilaporkan dalam bentuk angka yang menunjukkan penguasaan kompetensi dan tingkat penguasaan evaluasi. Yang kedua ada laporan pencapaian yang menggambarkan kualitas pribadi dari peserta didik sebagai internalisasi setelah peserta didik belajar melalui berbagai kegiatan, baik intra, ekstra, dan juga kokurikuler. Dan yang terakhir di sini ada penggunaan hasil evaluasi. Penggunaan hasil evaluasi itu adalah salah satu penggunaan hasil yang bisa dijadikan sebagai sebuah laporan. Dan laporan yang dimaksimalkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan secara umum, terdapat 5 penggunaan hasil evaluasi untuk keperluan berikut. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban, di mana laporan pertanggungjawaban ini tuh dengan asumsi dalam berbagai banyak pihak yang berkepentingan terhadap hasil evaluasi. Oleh karena itu, laporan ke berbagai pihak itu sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dan yang kedua itu ada seleksi, di mana seleksi dengan asumsi itu setiap awal dan juga akhir tahun terdapat peserta didik yang masuk sekolah dan menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, di mana hasil evaluasi itu dapat digunakan untuk menyeleksi baik ketika masuk sekolah atau jenjang atau jenis pendidikan tertentu selama mengikuti program pendidikan pada saat mau menyelesaikannya jenjang pendidikan maupun ketika masuk dunia kerja. Yang ketiga itu ada promosi. Promosi itu dengan asumsi prestasi yang diperoleh akan diberikan sebuah ijazah dan juga sertifikat sebagai bukti fisik setelah dilakukan kegiatan evaluasi. Dan yang keempat itu ada diagnosis, di mana diagnosis itu dengan asumsi hasil dari evaluasi menunjukkan adanya peserta didik yang kurang mampu menguasai kompetensi yang
tidak sesuai dengan kriteria dalam proses pembelajaran dan juga yang telah ditetapkan, maka diperlukan diagnosis untuk mencari faktor-faktor apa saja sih penyebab peserta didik yang masih belum menguasai kompetensi yang disesuaikan oleh pengajar ataupun pihak-pihak lain. Dan yang terakhir itu memprediksi masa depan peserta didik. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sikap, bakat, minat, dan aspek-aspek kepribadian lainnya, serta dalam hal apa peserta didik itu dianggap paling menonjol sesuai dengan standar atau sesuai dengan indikator keunggulan agar dapat dianalisis dan juga dijadikan dasar untuk pengembangan peserta didik dalam memilih pendidikan atau karir di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada objek evaluasi pembelajaran. Objek atau sasaran evaluasi itu merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat untuk dilakukan evaluasi dan penilaian atau pengukuran karena keinginan untuk mendapatkan informasi dari yang akan dijadikan evaluasi, penilaian, dan juga pengukuran. Ada 3 objek penilaian dalam evaluasi pembelajaran, yaitu input, transformasi, dan juga output. Yang pertama itu ada input atau masukan, adalah bahan mentah yang akan dimasukkan dalam transformasi pendidikan. Input evaluasi adalah siswa, dan yang menjadi objek evaluasi pendidikan pada input siswa adalah prestasi atau hasil belajarnya, atau sikap, motivasi, intelijensi, bakat, kecerdasan dari emosional, minat, dan juga kepribadian dari peserta didik. Yang kedua ada transformasi. Transformasi itu merupakan mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi unsur-unsur transformasi yang dapat dijadikan objek evaluasi pendidikan, yaitu yang pertama ada kurikulum atau materi pembelajaran, yang kedua ada metode dan cara penilaian, yang ketiga ada sarana pendidikan atau media, yang keempat ada sistem administrasi, dan yang terakhir ada guru dan personal lainnya. Dan yang terakhir ada output. Output itu adalah bahan jadi yang dihasilkan dari proses transformasi tersebut. Dan output evaluasi pendidikan itu adalah siswa yang menjadi lulusan lembaga pendidikan tertentu. Evaluasi terhadap lulusan itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian atau prestasi belajar siswa selama mengikuti program pembelajaran di sekolah. Dan alat evaluasi yang digunakan itu adalah tes dalam bentuk tes pencapaian atau achievement test. Dan di sini ada subjek evaluasi pembelajaran. Subjek evaluasi berarti personal yang melakukan kegiatan evaluasi, dan yang menjadi subjek evaluasi itu tergantung pada kapabilitas individu tersebut, seperti mampu menganalisis dan juga menginterpretasikan hasil dari evaluasi. Misalnya, subjek itu evaluasi prestasi belajarnya adalah guru. Subjek tes kemampuan bakat, minat, dan yang lainnya yang menggunakan instrumen atau skala-skala tertentu itu bisa meminta bantuan pada ahlinya yang telah dipersiapkan. Dan yang terakhir itu adalah subjek tes kepribadian seperti psikolog atau individu lainnya yang telah dipersiapkan secara khusus. Di sini ada langkah evaluasi pembelajaran. Walaupun tidak akan selalu sama, tetapi pada umumnya dalam bidang evaluasi pembelajaran ini memiliki 6 langkah pokok, diantaranya yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, harus disusun terlebih dahulu perencanaannya secara baik dan juga matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya pada aspek kognitifnya, afektifnya, dan juga psikomotoriknya. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur seperti norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Lalu selanjutnya di sini ada menghimpun data, di mana menghimpun data itu adalah dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data itu adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menggunakan tes seperti tes formatif, sumatif maupun subsumatif, atau bisa juga dengan menggunakan teknik non-tes seperti wawancara, angket, dan juga melalui pengamatan. Lalu yang ketiga itu melakukan verifikasi data.
Setelah menghimpun data melalui tes maupun non-tes tersebut, selanjutnya guru atau para pendidik lain itu perlu melakukan verifikasi atau penyaringan hasil tes tersebut. Verifikasi tersebut itu dimaksudkan untuk memisahkan data yang baik atau data yang mendukung kegiatan evaluasi tersebut dengan data yang kurang baik atau data yang tidak mendukung kegiatan evaluasi. Yang keempat ada mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi ini tuh dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Dalam mengolah dan juga menganalisis data hasil evaluasi itu dapat dipergunakan dalam beberapa teknik statistik atau teknik non-statistik, tergantung kepada jenis data yang akan diolah dan juga dianalisis. Yang kelima itu memberikan interpretasi dan juga menarik kesimpulan. Dalam penafsiran atau interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar ini pada hakikatnya merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan juga penganalisisan. Atas dasar interpretasi terhadap data hasil evaluasi itu, pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan tertentu. Misalnya siswa itu telah telah mencapai kriteria dalam evaluasi pembelajaran atau belum tuntas dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir itu ada tindak lanjut hasil evaluasi. Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dan juga dianalisis dan dapat disimpulkan sehingga dapat diketahui makna yang terkandung di dalamnya. Maka pada akhirnya evaluator itu akan dapat mengambil kesimpulan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Jadi, kesimpulannya, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Fungsi dari adanya evaluasi pembelajaran adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai apakah sebuah pembelajaran tersebut itu telah berjalan dengan baik atau tidak. Tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mendiagnosis keunggulan dan juga kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada pelaksanaan evaluasi harus mengacu pada prosedur yang ada. Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Oleh karena itu, prosedur evaluasi pembelajaran sangat diperlukan dan juga sangat diperhatikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan, karena saya hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun telah terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.